kurang? Elizabeth, Krisya, Mahua. Iya, anak-anak absen semuanya hadir ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk. Iya. Di saat ini Ibu akan membawakan materi tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum kita memulai, Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Ya baik, Ibu mau bertanya dulu. Tadi datang ke sekolah, bangun pagi, ada yang merapikan kamar tidur? Ada Ibu. Ada yang merapikan? Ada Ibu. Iya, seperti gambar ini. Ini kan merupakan gambar kamar tidur yang berantakan. Jadi dari kamar tidur yang berantakan ini, bagaimana cara agar anak-anak bisa merapikannya? Pakaian yang berserakan ini harus diapakan dulu, dilipat kembali, setelah itu dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Terus kalau buku-buku yang berserakan pun harus dirapikan kembali dan ditata ulang di atas meja belajar. Itu merupakan langkah-langkah dalam berpikir secara komputasional. Karena untuk merapikan kamar, kita perlu berpikir seperti seorang pemecah masalah yang sistematis. Memecah tugas yang besar menjadi langkah-langkah kecil dan juga mengidentifikasi barang-barang yang sama untuk disimpan di tempat yang sama. Seperti pakaian, kemeja, celana panjang, baju kaos itu kan merupakan barang-barang yang disimpan di tempat yang sama. Dan merencanakan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya lagi, misalkan kalian mau membuat studi tour ke Lakung Mama, melihat tempat wisata ya. Itu kan untuk pergi ke tempat wisata bukan saja langsung pergi, tetapi harus dirancang itu transportasi, bagaimana memilih destinasi, menentukan anggaran, kemudian mencari pola dalam pilihan transportasi dan akomodasi. Misalkan siswa yang banyak ini apa yang harus dilakukan? Apakah pakai mobil yang hanya kapasitas 10 siswa atau kapasitas yang memang harus sesuai dengan kelas 5 yang ada serta menyusun jadwalnya. Misalkan kalian kan sekolah dari Senin sampai Sabtu, jadi paling tidak untuk pergi ke tempat wisata itu kalian pergi di hari Minggu, karena hari Sabtu kan masih sekolah toh? Ya. Bisa mengerti ya, itu merupakan cara-cara berpikir komputasional. Ini hanya gambaran kecil saja yang Ibu jelaskan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak-anak dalam pelajaran di saat ini adalah anak-anak dapat mengerti tentang pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, anak-anak dapat memberikan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu, anak-anak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Lihat pengertian dari berpikir komputasional. Perhatikan slide di depan. Berpikir komputasional adalah sebuah metode penyelesaian masalah yang menerapkan konsep-konsep ilmu komputer untuk memecahkan persoalan secara sistematis dan terstruktur.
baik untuk komputer maupun manusia. Jadi maksud dari berpikir komputasional memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur ini adalah masalah itu harus dipecahkan berurutan. Dari dia mulai memisahkan langkah-langkah sampai dia harus mencapai tujuan dari apa itu yang menjadi penyelesaian dari masalah, baik itu menggunakan komputer maupun manusia. Dalam memecahkan masalah secara berpikir komputasional ada 4 konsep. 4 konsep yang menjadi pilar utama. Yang pertama apa itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Jadi konsep dasar berpikir komputasional itu harus ada 4 konsep ini. Tidak bisa tidak ada. Kalau salah satu tidak ada berarti itu bukan dikatakan sebagai berpikir secara komputasional ya. Perhatikan slide di depan. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang kecil dan mudah dikelola. Itu merupakan arti dari dekomposisi. Contohnya kalian lihat di tampilan ini. Ada ibu kelompokkan ini sendiri dan di sini nasi goreng. Jadi langkah-langkah dalam membuat nasi goreng yang kita harus siapkan ini apa? Alat-alat. Dan ini apa? Bahan. Jadi harus ada nasi, ketimun, telur, tomat, bawang, dan ini pisau, papan iris, baskom, sama wajan untuk masak ya. Jadi itu merupakan contoh dari dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Kan di sini semua ada yang buat nasi goreng di rumah toh? Ya. Contoh yang lebih kalian kenal itu seperti membersihkan rumah. Jadi sebelum mengepel lantai yang kotor, kita harus apa? Sapu. Ya. Harus menyapu dulu dan tidak lupa dalam membersihkan rumah harus memakai sarung tangan. Iya toh? Itu kan untuk menghindarkan kita dari debu dan kuman bakteri yang akan mengganggu kesehatan kita. Selain kita mengepel lantai, kita harus membersihkan debu-debu. Iya toh? Memakai ini bulu-bulu ayam ini dan juga membersihkan kaca-kaca jendela yang sudah kotor. Terlihat seperti ruang kelas ini kan kita harus pakai ini alat pembersih ini ya. Semprot pakai dia punya celing itu, baru pakai dia punya alat untuk dibersihkan. Itu merupakan contoh dari dekomposisi. Yang berikut konsep kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu menemukan kesamaan, tren atau karakter berulang dalam masalah atau solusi. Dalam hal ini, anak-anak dapat melihat kesamaan dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang diterapkan kembali. Ingat, solusi untuk diterapkan kembali, bukan dapat solusi terus tidak diterapkan. Itu bukan merupakan definisi dari pengenalan pola ya. Menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh, di slide ini Lisa mau buat gelang tangan. Iya ya, perhatikan. Dia mau buat gelang tangan dari manik-manik. Manik-manik yang ada lambang bintang. Iya toh? Hati, ada 2 hati sama 1 bintang. Dia mau buat gelang tangan untuk hiasan. Berarti kalau seperti ini, itu bisa ambil contoh dari ini ya. Berarti kalau yang di sini bisa pakai lambang apa? Bintang. Ya, dia pakai manik-manik bintang supaya dia bisa buat satu bentuk dari gelang tangan. Atau ini lagi, kalian lihat. Ini ada angka 1, titik-titik, 5, 7, 9, titik-titik, 13, titik-titik. Angka titik-titik ini kalian mau masukkan angka berapa? Ayo, ada yang tahu jawab? 3. Habis 1? 3. Lalu setelah 9?
jadi selisih 2. Kalau 2 berarti ini berapa? Ini kan bukan pola bilangan ganjil, karena bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya ya. Kita lanjut. Contoh pola dalam rutinitas harian anak-anak seperti jadwal makan pagi, siang, malam, dan juga masak nasi, masak bubur, toh itu kan dia berulang. Jadi tidak mungkin anak-anak makan pagi hari ini saja, lalu makan siang hari ini, terus besoknya tidak makan siang lagi. Itu dia berulang setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut abstraksi. Perhatikan, abstraksi ini dia sudah beda lagi dengan pengenalan pola ya. Abstraksi ini mencari informasi yang tidak relevan dan mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Bisa paham? Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dalam menggunakan peta atau denalokasi. Perhatikan di slide. Perhatikan. Ini merupakan denalokasi dari rumah Rio, di mana Angel akan pergi ke rumah Rio untuk mengerjakan PR. Tetapi Angel ini hanya tahu Rio itu dia tinggal di Jalan Kudus, Kota Jepara. Dia tidak tahu Jalan Kudus, Kota Jepara, Rio punya rumah terletak di sebelah mana. Dengan cara apa dia dapat sampai di rumah Rio? Dengan cara memakai denalokasi. Jadi Angel sudah sampai di sini, terus dia jalan ini toh Maijen Sutoyo. Setelah Maijen Sutoyo dia lanjut ke mana? Jalan Jenderal Sudirman. Lalu baru dia sampai di rumah Rio. Itu merupakan abstraksi pengenalan denalokasi ya. Contoh lagi abstraksi untuk sebuah ungkapan atau sebuah instruksi. Perhatikan, aku adalah tempat mana orang membeli obat memakai resep dokter. Siapakah aku? apotik. Ya, kita lanjut apa itu algoritma. Ini konsep yang keempat ya, algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah, instruksi atau suatu prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Agar sebuah instruksi bisa disebut sebagai algoritma, harus memenuhi beberapa ciri-ciri, diantaranya definisi yang jelas, input, output, tujuan tercapai, dan langkah yang terhingga. Maksud definisi jelas itu setiap langkah harus jelas, tidak ambigu atau tidak masih sama-sama. Dan yang kedua, input itu membutuhkan satu atau lebih nilai masukan yang nanti diproses dalam suatu masalah, dan output itu merupakan hasil akhir dari tujuan dalam menyelesaikan masalah. Setelah tujuan tercapai, karena langkah-langkah diikuti, maka akan berhenti karena dia memiliki jumlah langkah yang terbatas, bukan langkah yang masih banyak. Tidak, itu batas itu saja selesai. Contohnya seperti ini, masak nasi dengan rice cooker, cas HP, lalu mengambil uang di ATM. Jadi masak nasi dengan rice cooker kan pertama itu kita cuci beras dulu ya. Setelah cuci beras kita masukkan ke dalam wadah rice cooker. Setelah itu taruh air, ukur sudah pas, kita tutup lagi toh, tutup penutup rice cooker, baru kita colok. Setelah itu langsung kita tekan dia punya tombol cooking, tunggu sampai nasi masak. Itu yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh algoritma. Jadi secara sistematis definisi yang jelas, dalam artian definisinya itu dia ini masak nasi pakai rice cooker. Sehingga ibunya itu dia mulai melakukan langkah, ada nasi, ada beras, dia cuci, lalu dia masukkan, lalu tujuannya tercapai untuk nasi sudah masak. Langkah terhenti setelah nasi sudah masak. Begitu dengan ambil uang di ATM dan ini ya, mencas HP. Kita bermain
algoritma. Karena kalian sudah tahu apa itu algoritma, Ibu akan membuat permainan algoritma menggunakan metode plug. Metode plug ini penggunaan memakai teknologi komputer. Kalau unplug tanpa menggunakan komputer. Ya baik anak-anak, kita akan bermain algoritma. Setelah Ibu menjelaskan algoritma, kalian sudah mengerti ya dan sudah paham. Ayo lihat di slide ya. Ini Ibu sudah buka satu aplikasi. Aplikasi itu aplikasi kode. Perhatikan di slide. Di sini guru katakan apa? Dapatkan alat membuat ayam yang dari barat untuk mendapatkan babi. Kita klik OK ya. Ini kalian lihat. Ini kanan instruksi untuk sebelah selatan. Kalau ini timur, kalau ini barat. Tadi di situ bilang pindahkan ke barat. Berarti kita jalankan ya. 1, 2, 3. Perhatikan apakah benar? Salah ya? Berarti Ibu salah ya? Ada yang bisa bantu Ibu untuk membenarkan ini? Kita mulai kembali. Lihat. Pindahkan saya ke timur untuk membawa saya ke babi. Siapa yang bisa? Ayo, silakan. Mari duduk di sini nyong. Lalu kerjakan. Ini kan labirin ini toh. Bagaimana Jojo bisa memindahkan babi ke sebelah timur? Ayo perhatikan. Jalankan. Benar ya? Terima kasih. Itu untuk permainan labirin. Ini contoh yang lain lagi. Kalian lihat. Ini adalah permainan untuk belajar untuk drag and drop. Atur blok untuk membentuk satu gambar. Jadi atur blok ini untuk membentuk satu gambar yang utuh. Kalian lihat. 1, 2. Benar ya? Ayo siapa yang mau lanjut untuk gambar berikut? Ibu persilakan. Tadi Jojo sudah ada, yang lain bisa. Claudia, ayo maju, tidak usah takut. Drag and drop. Awas, hati-hati. Kita lihat apakah Claudia bisa berhasil untuk menyelesaikan tantangan ini. Tarik ke sini. Lanjut. Ayo perhatikan ya. Benar ya? Ya. Perhatikan. Gambarlah sebuah bujur sangkar di bawah segitiga. Ini titik-titik, kalian perhatikan. Perhatikan.
metode plak. Jadi perhatikan di depan, kita akan mengerjakan ini, kalian berdiskusi secara kelompok ya. Instruksi lompat dan gambarlah sebuah bujur sangkar di samping rumah. Perhatikan dulu, jangan langsung diskusi. Lompat dan gambarlah sebuah bujur sangkar di samping rumah. Ya, perhatikan itu. Ini, dia kan ada di bangunan yang ini. Lalu dia harus menyelesaikan tugas yang ini, toh? Perhatikan toh? Dia harus selesaikan berdasarkan instruksi ini, toh? Jadi silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah secara plak. Selamat bekerja. Waktu telah selesai dan ibu mempersilahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan menggunakan metode plak. Jadi salah satu siswa yang ditunjuk untuk mempresentasikan hasil mereka di depan. Ayo silakan. Lompat dan gambarlah sebuah bujur sangkar di Perhatikan teman yang sedang menyelesaikan ini ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ini kelompok gua punya hasil diskusi. Bagaimana cara dia bisa melompat dan menggambar sebuah bujur sangkar di samping rumah. Duduk saja, bisa duduk. Tidak apa-apa nanti depannya. Perhatikan ya, perhatikan. 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 Perhatikan ya. Kalian perhatikan. Iya, perhatikan dari kelompok 2 punya hasil ini. Benar kan? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya anak-anak, dari hasil kerja kalian menggunakan metode plak dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu lihat kalian sudah bisa mengerti ya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode plak untuk langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Jadi contohnya yang tadi itu, bagaimana cara dia lompat, setelah dia lompat bagaimana cara dia menyelesaikan bangunan bujur sangkar yang di samping rumah. Bisa paham toh? Materi apa itu definisi dari berpikir komputasional. Setelah dia punya definisi, kalian sudah tahu apa saja yang merupakan apa contoh-contoh dalam memecahkan masalah secara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, dan 4 konsep juga ibu sudah berikan. Apa itu arti dan dekomposisi, apa itu arti dan pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi bukan saja hanya di sekolah saja yang kalian menerapkan bagaimana cara berpikir komputasional ya, tapi ibu harapkan kalian juga lebih mengembangkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang harus terus diasah dan dikembangkan. Ada pepatah kuno
Nino berkata seperti ini. Banyak baca, banyak tahu. Malas baca, tidak tahu. Jadi rajin pangkal pandai, toh malas pangkal bodoh. Jadi anak-anak, untuk memecahkan masalah dalam berpikir komputasional ini bukan hanya menggunakan metode komputer, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita dapat memecahkan masalah secara komputasional untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Materi kita sampai di sini dulu anak-anak, dan sebelum pulang ibu mau ajak kita untuk ice breaking sekali lagi. Kita akan ice breaking berpikir komputasional dengan tepuk jari 1, 2, 3 ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, berpikir komputasional. 1 dengan posisi, 2 dengan bola, 3 abstraksi, dan 4 algoritma. Sebelum kita pulang, semuanya rapikan dulu alat tulis. Ayo masukkan ke dalam tas masing-masing. Ibu minta kesediaan satu siswa untuk membawakan kita dalam doa sebelum kita pulang. Ayo, silakan.